Welcome to kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Imelda Fitriani, Mutiatus Zahroh, dan Sulistiawati. Di sini kita masuk pada tutorial pembuatan e-book di Book Creator. Pertama-tama, masuk ke akun Google Anda dan ketik alamat Book Creator di website. Lalu, pilih yang paling atas. Setelah berada di home Book Creator, jika belum memiliki akun, maka pilih Create a Free Account. Maka akan muncul dua pilihan, Teacher Sign-in atau Student Sign-in. Di sini kita akan masuk sebagai guru. Setelah memilih, lalu masuk menggunakan akun Google Anda. Oke, setelah Anda memasukkan akun, lalu muncul pilihan seperti step pertama. Pilih sesuai umur anak. Dan jika umurnya tidak terbatas, maka pilih author yang lainnya dan klik next. Masuk pada step kedua. Di sini kita akan diminta untuk mengisi nama library Anda. Di sini kami memberikan nama perpustakaan kami Al-Muhtada. Selanjutnya, klik next. Maka akan muncul nama perpustakaan online Al-Muhtada yang siap menampung 40 buku-buku online dalam satu perpustakaan. Di sini juga tersedia berbagai macam buku karya orang lain jika Anda ingin memasukkannya ke dalam perpustakaan Anda. Oke, kawan-kawan. Baik, selanjutnya kita bisa tekan New Book. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa memilih ukuran buku yang kita inginkan. Ada portrait, ada square, dan juga ada landscape. Di sini juga terdapat blank books dan versi templates-nya juga. Kita akan pilih yang portrait, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa tekan tanda plus ini. Di sini ada tools, ada media, dan juga ada apps. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian tools. Di tools ini ada image. Nah, di image ini kita bisa mencari gambar dan juga mengimport gambar dari laptop kita. Terus, kalau di kamera, itu bisa mengambil foto dan juga merekam video. Di pen, kita bisa membuat goresan atau menggambar sesuatu. Nah, untuk di teks, itu kita bisa menambahkan teks. Bisa membuatnya bold, atau miring, atau bergaris bawah. Bisa juga di highlight. Nah, kalau di record, kita bisa merekam suara di sini. Baik, selanjutnya ini adalah tampilannya. Yang pertama adalah tampilan dari image. Nah, misal kita ingin men-search sesuatu, kita bisa ketikkan di sini, atau kita juga bisa mengupload dari komputer kita atau laptop kita. Nah, misalkan ingin di sini mencari langit, di sini ada fotonya. Kita bisa tekan fotonya dan juga tekan add untuk menambahkan fotonya di kertas kita tadi itu. Nah, selanjutnya ini tampilan dari kamera. Di kamera ini kita bisa mengambil foto dengan menekan take picture ini, dan untuk mengambil video kita bisa menekan record. Nah, baik. Selanjutnya ini adalah tampilan pada pen. Di sini kita bisa memilih warna pennya, terus juga ada berbagai macam bentuknya dan juga ukuran dari tintanya. Nah, terus di sini kita juga bisa menambahkan emoji-emoji yang kita inginkan. Terus, selanjutnya ini adalah tampilan pada teks. Di sini kita bisa menambahkan teks. Kita bisa membuatnya menjadi bold atau miring, bergaris bawah. Terus yang ini itu untuk mengubah warnanya. Terus ini adalah highlight. Nah, ini penomoran. Nah, untuk yang ini, jika sudah selesai kita bisa tekan down.
Nah, untuk ini kita bisa menambahkan halaman, nomor halaman. Misalkan contohnya, dan kita akan kembali ketika kita menekan halaman itu, kita akan kembali ke halaman yang dimaksud. Nah, contohnya itu seperti ini. Oke, nah misalkan kita tambahkan halaman baru. Nah, di halaman ini kita tulis angka 1 misalkan. Terus di sini kita kembali ke tadi itu, di teks itu kita tekan ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan kan di sini ada web address or page number. Kita bisa menulis angka. Kita misalkan menulis di sini angka 1, kita tulis lagi di sini angka 1. Terus kita tekan down. Nah, ketika kita menekan angka 1 di sini, terus kita tekan open page, maka kita akan kembali ke halaman 1. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi ketika kita menekan ini, maka kita akan kembali ke halaman yang dimaksud atau ke halaman yang tertulis di sini. Terus selanjutnya, nah ini tampilan pada record. Di sini kita bisa merekam suara kita. Nah, kalau udah selesai, kita bisa stop recording. Selanjutnya, yang ada di fitur Add-on Item di Book Creator, bagian media. Di dalam media, ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, templates. Ini kumpulan template desain yang udah jadi. Cocok jika kita mau bikin buku dengan cepat dan langsung kelihatan profesional. Tinggal pilih, langsung pakai. Bisa diketik di search. Yang kedua, shapes. Di sini kita bisa tambahin bentuk-bentuk seperti kotak, lingkaran, atau panah untuk menghias halaman atau menonjolkan poin penting. Selanjutnya, yang ketiga, icons. Jika ingin membuat buku lebih visual, bisa tambahkan ikon. Ada banyak pilihan ikon yang bisa kita gunakan sesuai tema buku kita. Yang keempat, files. Nah, ini berguna banget kalau kita mau masukin file lain seperti PDF atau gambar tambahan ke dalam buku. Yang kelima, embed. Fitur ini buat menambahkan konten dari luar seperti video YouTube atau widget interaktif. Jadi buku kita bisa lebih interaktif. Selanjutnya bagian apps. Di bagian apps ada banyak pilihan aplikasi tambahan yang bisa bikin buku kita makin keren. Yang pertama, 3D models. Nah, kalau mau tampil beda, kita bisa tambahin model 3D yang bisa diputar atau dilihat dari berbagai sisi. Yang kedua, feedback stickers. Kalau bukunya untuk kolaborasi atau belajar, bisa tambahin stiker feedback biar ada interaksi sama pembaca. Yang ketiga, Google Maps. Kalau kita mau tunjukin lokasi tertentu di buku, misalnya buat buku panduan atau pembelajaran geografi. Yang keempat, Google Drive. Kalau ada file di Google Drive, seperti dokumen atau gambar, kita bisa langsung tarik dan masukin ke halaman buku kita. Yang kelima, Giphy. Kita bisa tambahin GIF dari Giphy. Animasi ini bisa bantu kita menyampaikan ide atau suasana secara visual. Yang keenam, Canva. Kita bisa langsung desain gambar, poster, atau infografis di Canva dan masukin ke buku kita. Yang ketujuh, Bitmoji. Bisa juga masukin karakter Bitmoji biar buku terasa lebih personal dan fun. Cocok banget buat cerita atau buku pembelajaran yang santai. Yang kedelapan, Animated Emojis. Kalau mau bikin buku lebih seru, kita bisa tambahin emoji bergerak yang menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, fitur Inspector. Kita bisa ganti latar belakang halaman, misalnya warna polos, gambar, atau pola-pola menarik. Setelah kita selesai mendesain buku, tentu kita ingin tahu bagaimana hasilnya ketika dibaca. Nah, disinilah fungsi fitur Readbox. Yang pertama, pratinjau buku. Dengan klik Readbox, kita bisa melihat tampilan buku seperti yang akan dilihat oleh pembaca. Jadi, kita bisa ngecek apakah buku kita udah nyaman dibaca atau masih perlu perbaikan. Yang kedua, interaktivitas. Kalau di buku kita ada video, audio, atau elemen interaktif lainnya, semua bisa kita coba di fitur ini. Yang ketiga, pengalaman membaca. Mode ini bikin kita seolah-olah benar-benar membaca buku digital dengan efek lembaran halaman. Jadi, Readbox itu penting banget untuk ngecek hasil akhir sebelum kita bagikan ke orang lain. Kalau bukunya udah jadi, sekarang kita perlu tahu cara ngirimnya. Yang pertama, klik tombol share. Yang kedua, pilih publish online. Yang ketiga, atur detail buku.
Kita bisa kasih judul, deskripsi, atau informasi lain yang membantu pembaca memahami isi buku. Tentukan apakah buku ini mau dibuat publik, bisa diakses siapa saja, atau hanya dengan tautan link privat. Lalu tentukan apakah orang lain bisa mengunduh atau mengedit. Yang keempat, bagikan link atau tautan. Kita bisa salin link tersebut dan bagikan ke teman, dosen, atau siapapun yang perlu membaca bukumu. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari kami, kelompok 1 tentang cara membuat media pembelajaran dengan Book Creator. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat dan membantu teman-teman memahami fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami.